adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik semua yang di rumah kabarnya? Semua masih sehat? Puji Tuhan. Kakak berharap adik-adik semua masih sehat di rumah dan juga semangat untuk mengikuti IMPA hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk pemanasan dulu nih adik-adik. Yuk yang di rumah bangkit berdiri, kita mau gerakin badan kita supaya kita semangat mengikuti IMPA hari ini. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Nah kita mau nyanyi lagu KASIH. Masih inget kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, tadi kan kita buka dengan kasih kepada sesama kita nih lagunya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Kita mau bilang kasih Yesus manis dan indah. Tahu lagunya kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama yang semangat ya adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah mengasihi teman-teman sekitar kita sudah mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, sekarang supaya semakin semangat lagi adik-adik, Kak Vina mau ajak adik-adik untuk nyanyi mendidih di hati, supaya kita hatinya tetap mendidih, terus kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah pemanasan. Nah sebelum masuk lagi ke dalam ibadah, kita mau, biasanya tuh kita ada nyanyi Mars Pelkat PA dulu ya. Oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan Mars Pelkat PA. Nah, kita mau memasuki ibadah adik-adik. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga persembahannya. Ditaruh dulu di atas meja atau disimpan dulu di depan adik-adik. Nah, kita mau memasuki ibadah. Nah, tapi sebelum kita memasuki ibadah, kita mau nyanyi lagu pembukaan dulu dari Kidung Ceria 346, Muliakanlah Tuhan Allah. Oke adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami juga dapat mengikuti ibadah ini juga dengan menjadi anak yang manis yang mau duduk diam ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-1, ayat yang ke-9. Adik-adik bisa dibuka kitabnya ya, dari Yosua 1, ayat 9. Baik, kalau sudah, kakak akan membacakannya ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Halo adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kami dapat mengikuti IMPA kembali Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam bagian pemberitaan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, supaya bisa mengerti apa yang kakak layan kami sampaikan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama kakak, Kak Martin, yang bakal bercerita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita siapin Alkitabnya, kita siapin hati kita juga untuk mendengarkan firman kita pada pagi hari ini. Firman kita terambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Kakak baca untuk adik-adik ya. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri dari serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya.
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kita lihat dari bacaan tadi, kita lihat bahwa di situ terdapat 12 orang sebagai pengintai. Melihat negeri Kanaan, tanah yang dijanji oleh Allah untuk bangsa Israel setelah lepas dari negeri Mesir. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya lebih lanjut, kakak mau nanya, gimana kabar hari ini adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat ya. Nah, kakak mau nanya lagi, apa saja yang biasanya membuat adik-adik merasa takut? Dan karena terlalu takut nih ya, adik-adik kemudian malah menangis. Coba adik-adik jawab dalam hati adik-adik. Nah, ternyata bukan hanya adik-adik loh yang bisa begitu. Orang dewasa pun bisa takut dan menangis. Siapa mereka? Lihat di sini. Orang-orang Israel. Orang-orang Israel mereka dapat takut dan menangis. Kenapa mereka takut dan menangis dalam bacaan ini? Karena mereka mendengar laporan yang tadi kakak sebut bahwa ada 12 orang yang ditugasi oleh Bapak Musa untuk melihat-lihat negeri Kanaan, tanah yang dijanji. Nah, 12 orang tersebut melapor. 10 diantaranya menceritakan bahwa orang-orang Kanaan bertubuh tinggi, besar, kuat, dan seperti raksasa. Jadi akan sulit bagi orang Israel untuk mengalahkan mereka. Dari itu mereka ketakutan. Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan, tetapi pas dilihat orang-orang di Kanaan itu tinggi dan besar, bagaimana mereka bisa melawan orang-orang Kanaan itu? Nah, mendengar berita itu orang Israel menjadi takut dan menangis. Mereka ingin kembali ke Mesir. Padahal dulu di Mesir mereka diperbudak, dipekerjakan. Hidupnya susah. Nah, mereka hidup susah di Mesir daripada mereka meneruskan perjalanan ke Kanaan. Mereka berpikir lebih baik hidup susah kembali di Mesir daripada kembali ke tanah Kanaan yang orang-orangnya bertubuh besar, tinggi, dan kuat. Mereka berpikir kalau di Kanaan hanya untuk mati menghadapi orang-orang Kanaan yang tinggi, besar, dan kuat-kuat itu. Nah, adik-adik, melihat orang Israel dikuasai ketakutan, tadi kan 10 orang pengintai yang melaporkan. Nah, ada 2 lagi kan? Kan total 12. 10 orang melapor, dan 2 orang lagi itu namanya Yosua dan Kaleb. Nah, melihat orang Israel ketakutan, Yosua dan Kaleb merobek pakaian mereka berdua. Kenapa dirobek? Sebagai tanda bahwa mereka berdua sedih. Sedih kenapa? Melihat perilaku orang Israel yang lebih takut kepada manusia, orang-orang Kanaan yang tinggi, besar, dan kuat itu, ketimbang percaya kepada penyertaan Tuhan. Padahal sejak mereka keluar dari negeri Mesir sampai mereka tiba di gurun pada saat itu, Tuhan yang menyertai mereka. Dan Tuhan juga yang sudah berjanji akan membawa mereka masuk dan mendiami negeri Kanaan. Lalu apalagi yang harus takuti? Mau Kanaan sekuat apapun, kalau Tuhan bilang, kamu akan menguasai negeri Kanaan, orang Israel tersebut akan menang, bukan? Karena ucapan Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi. Pasti akan dikabuli. Nah, mereka mengatakan dan mengajak orang Israel untuk jangan takut kepada orang Kanaan, karena Tuhan sudah berjanji. Dan jangan juga memberontak kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji akan menyertai mereka. Harusnya orang Israel percaya bahwa penyertaan Tuhan dan janji Tuhan selalu ada untuk mereka dimanapun mereka berada. Untuk apa mereka takut kalau misalkan Tuhan sendiri sudah berkata kepada mereka, sudah berjanji kepada mereka bahwa jangan takut. Engkau akan pergi ke Kanaan dan menguasai dan beranak cucu di sana. Nah, karena itu adik-adik, melalui cerita orang-orang Israel ini, kita diingatkan bahwa kita harus berani menyampaikan apa yang benar. Mengatasi rasa takut. Adik-adik, dalam berkata benar tidak perlu takut karena Tuhan selalu beserta kita.
Nah, bersikaplah berani seperti Bapak Yosua dan Bapak Kaleb tadi. Kenapa Yosua dan Kaleb berani? Karena mereka percaya dan tahu bahwa janji Tuhan selalu digenapi. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup mereka melalui kehadiran siapapun itu. Jika melihat teman-teman dalam ketakutan, adik-adik juga bisa saling menguatkan, mengingatkan teman-teman adik-adik bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tidak mungkin Tuhan melepaskan kita. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji akan menyertai hidup kita. Nah, itu dia adik-adik. Jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita selalu. Oke, cerita pada pagi hari ini sampai sini. Sampai jumpa di Impas selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, untuk aktivitas kita di hari ini, adik-adik membaca ayat hafalan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Nah, setelah adik-adik membaca dan sudah hafal ayat Alkitab tersebut, adik-adik buat dalam bentuk video. Hasilnya jangan lupa dikirim ke kalian di setelahnya masing-masing ya. Kakak tunggu hasil aktivitas adik-adik. Semakin membuat aktivitasnya adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita merespon firman kita yang tadi telah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Nah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat mengikuti IMPA dan hampir menyelesaikannya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan mereka dalam menghadapi segala macam cobaan Tuhan, sehingga bangsa ini dapat dibawa oleh mereka maju menjadi bangsa yang maju Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti IMPA secara online Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat penyakitnya dari mereka melalui obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Kiranya di umur yang baru, di usia yang baru, mereka dapat semakin bertumbuh dan berkembang di dalam nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami sehingga bisa mengajar dan mendidik kami dengan baik Tuhan, sehingga kami tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kegiatan belajar kami Tuhan di sekolah maupun yang masih belajar di rumah Tuhan. Kiranya setiap pelajaran yang kami dapatkan bisa kami mengerti dan kami pahami Tuhan.
Nah, ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Petra Bogor Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua bagian dari GPIB Petra ini Tuhan, mulai dari presbiter, pengurus pelkat, pelayan pelkat, dan juga para jemaatnya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pelkat, terkhususnya pelkat PA Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelkat PA Tuhan, supaya kami dapat terus melakukan IMPA Tuhan. Dan semoga kami juga dapat melakukan IMPA secara luring lagi seperti dulu Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama anak-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Tata cara memberikan persembahan yaitu adik-adik masukkan persembahannya di dalam amplop bersama dengan persembahan dengan orang tua adik-adik ya, dengan papa mama adik-adik. Nah tapi jangan lupa nanti di amplopnya ditulis IMPA tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik, supaya nanti bisa dicatat di gereja. Jangan lupa juga dibawa ke gereja, titip sama papa mama nanti. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 355, judulnya Aku Bawa dan Berikan. Oke adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Engkau berikan ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya bagi kami. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat Engkau terima dan bisa membantu untuk memegahkan lagi kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak menyampaikan warta pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tadi adik-adik ada aktivitasnya ya, jangan lupa dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian adik-adik bisa menyerahkan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian kakak pada hari ini juga menginfokan nih untuk pemenang lomba mewarnai celengan. Nah, pasti adik-adik pada penasaran kan? Nah, supaya nggak berlama-lama, kita lihat aja nih video ini. Yeay, demikianlah adik-adik pemenang dari lomba celengan yang sudah pelkat PA adakan untuk Natal. Nah, jadi adik-adik yang tadi sudah menang nanti akan diberikan hadiah. Jadi nanti selanjutnya akan dihubungi lagi oleh kakak layan untuk diberikan hadiahnya adik-adik. Sekali lagi selamat untuk para pemenang dan juga untuk
adik-adik yang lain yang sudah mengikuti lomba celengan, terima kasih banyak. Semoga nanti di lomba-lomba selanjutnya adik-adik juga bisa mengikuti dan siapa tahu nanti adik-adik juga bisa menjadi pemenangnya. Oke adik-adik, sekian Warta Pelukat PA dari kakak. Jangan lupa ya, minggu depan kita tetap akan ada ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Jadi jangan lupa untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di minggu depan. Baik, sekian Warta Pelukat PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya mau menutup ibadah, tapi kita mau tutup dengan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 227, judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Nah, adik-adik, sekarang impa kita sudah selesai nih. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing di rumah, kita kembali berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami sudah dapat menyelesaikan impa pada hari Minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat membawa firman yang sudah kami dengarkan tadi ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.